Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Mutamasikin MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Teknopreneurship dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya atau rencana bisnis, yakni usaha martabak Ipang. Di masa seperti sekarang ini, mencari peluang usaha yang baik dan menjanjikan bukanlah hal yang mudah. Terdapat banyak hal yang harus diperhatikan di setiap aspeknya, mulai dari aspek terkecil dan terlihat sepele sampai dengan aspek yang lebih besar. Resiko tidak mendapatkan pelanggan, keuntungan, serta gulung tikar membuat setiap orang yang hendak memulai usaha menjadi ragu-ragu dan menghentikan tekad. Namun hal tersebut bukan menjadi alasan saya untuk berhenti dalam berwirausaha. Untuk memulai usaha tentu bukanlah yang mudah, tapi dengan semangat serta tekad yang kuat untuk memulai usaha, maka bukanlah hal yang tidak mungkin untuk meraih kesuksesan. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak sekali aktivitas yang kita jalani, sehingga tubuh membutuhkan energi yang seimbang dari makanan yang sehat dan yang bergizi. Selain bergizi, pelanggan juga menyukai makanan yang mengenyangkan dengan harga yang terjangkau. Nah, makanan ini cukup sederhana dan banyak diminati oleh masyarakat. Rasa manisnya yang unik dan tidak asing lagi bagi masyarakat, dengan kelezatannya semakin membuat makanan ini populer dan disukai oleh semua kalangan. Karena hal itulah saya memilih jenis usaha yaitu martabak Ipang sebagai bisnis pertama saya. Karena selain dapat mengembangkan usaha kuliner, juga dapat memanjakan penikmat wisata kuliner. Dengan berbekal ilmu yang telah didapatkan sebelumnya, baik itu dari pengalaman hingga dari menonton YouTube, tentu hal ini akan sangat menyenangkan dan cukup menegangkan. Semoga dengan perencanaan yang matang dan terstruktur dapat menjadikan bisnis ini semakin berkembang dan dapat dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya, gambaran usahanya. Martabak Ipang merupakan usaha home industri yang berlokasi di daerah Desa Sumetawan, Kecamatan Bendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi. Keunikan dan keunggulan usaha ini yaitu menggunakan tape dan kurma sebagai topping dengan kualitas super serta tambahan keju dan susu yang dapat menambah cita rasa gurih sehingga menghasilkan rasa yang lezat. Harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau dengan kualitas yang sangat terjamin. Selanjutnya, industri analis. Strength dijamin 100% halal, diminati semua kalangan. Satu produk dengan berbagai rasa, higienis dan menyehatkan. Selanjutnya, weakness. Bahan baku tidak tahan lama, produk mudah ditiru, tidak memakai karyawan. Opportunity, prospek bisnis yang menjanjikan, menerima pesanan dan delivery, harga bersahabat. Dan yang terakhir, trade, banyak jenis usaha di tempat yang sama sebagai pesaing dan persaingan dengan penjual lain yang semakin ketat. Skala bisnis. Skala bisnis di usaha martabak ini ialah skala bisnis kecil, menengah atau mikro yang bersifat perusahaan perseorangan atau PO. Perusahaan perseorangan sendiri ialah jenis perusahaan yang dimiliki oleh seseorang dan orang itu bertanggung jawab sepenuhnya atas semua risiko dan kegiatan perusahaan. Dan di bisnis ini benar-benar sayalah yang menjalankannya, tidak memakai karyawan. Dan adapun kelebihan perusahaan perorangan ialah seluruh laba menjadi milik perusahaan, kepuasan pribadi, kebebasan, dan bersifat rahasia. Selanjutnya, proyeksi penjualan. Dengan mengambil asumsi bahwa proyek martabak Ipang ini berjalan di mana pada tahap awal dapat menjual per hari ialah rata-rata 20 bungkus, maka omset yang diharapkan adalah sebesar Rp319.000 per hari. Omset tersebut dihitung atas dasar harga martabak sesuai dengan harga yang ditetapkan setiap menunya, dengan rincian sebagai berikut. Martabak manis rasa coklat banyak unit 5, harga persatuannya 12.000 sehingga jumlah harga 60.000. Kemudian martabak manis rasa kacang banyak unitnya 5, harga 12.000.
kecil hingga martabak istimewa dengan banyak unit sebanyak 20 bungkus dan totalnya ialah 319.000 per hari. Dengan tabel proyeksi penjualan pada hari pertama seperti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa martabak Ipang ini menjual kurang lebih 600 martabak pada bulan pertama penjualan usaha ini. Selanjutnya, struktur industri. Gambar di atas menjelaskan bahwa untuk saat ini dalam struktur industri di usaha ini masih saya saja yang terlibat dalam pengelolaan rencana ini. Saya yakin ketika usaha ini telah berjalan akan menjadi usaha yang berkembang dan sukses dan tidak menutup kemungkinan ke depannya akan membutuhkan tenaga kerja dan karyawan. Selanjutnya, budaya pesaing. Diperkirakan minat pasar akan kebutuhan pangan akan terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman karena manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa ketersediaan pangan. Permintaan pasar yang demam akan makanan cepat saji membuat martabak Ipang optimis bahwa produk yang dijual dapat diterima di masyarakat dengan menu-menu andalan dan beda dari yang lain. Nah, untuk mengatasi adanya persaingan antara sesama produk maupun produk yang berbeda tetapi masih dalam satu jenis, martabak Ipang melakukan kegiatan promosi untuk mendukung penjualan usaha ini, yakni sebagai berikut. Yang pertama, buy one get one. Artinya, dalam pembelian 5 bungkus maka gratis 1 bungkus pada awal penjualan. Kemudian pemberian diskon, pembelian produk martabak Ipang untuk awal pembukaan. Kemudian brosur daftar harga selebaran, kemudian promosi melalui Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Kemudian terakhir promosi langsung ke konsumen di mana konsumen disuruh untuk mencoba memakannya dengan harapan mereka akan selalu ingat akan rasa martabak Ipang dan diharapkan menjadi promosi ke orang lain dari hasil cicipannya tersebut. Selanjutnya, Key Success Factors. Key Success Factor merupakan informasi non-finansial yang dapat membantu badan usaha dalam menentukan strategi yang sebaiknya diterapkan. Nah, strategi-strategi yang diterapkan nantinya ini sangat penting untuk menghadapi kekuatan persaingan, sehingga badan usaha dapat tetap bertahan dan berkembang di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat dan menggelobal. Dan adapun kunci strategi yang akan dilakukan dalam usaha martabak Ipang ini ialah yang pertama, berani mencoba. Kemudian jeli melihat peluang, dan yang terakhir selalu melakukan dan menciptakan inovasi. Selanjutnya, tren industri. Berdasarkan laporan tren kuliner 2021, martabak merupakan produk kuliner yang paling banyak dipesan oleh masyarakat Indonesia dengan angka pemesanan mencapai 7 juta pesanan selama 2020. Diperkirakan untuk kawasan Desa Sungai Tawar sendiri terdapat minimal 2.000 orang yang tinggal di sini dan juga didominasi oleh kaum-kaum muda yang suka makanan cepat saji untuk nongkrong, bercengkrama dengan teman di malam hari atau pada malam minggu. Maka permintaan barang ini insya Allah akan selalu ada, bahkan akan dapat meningkat di hari-hari tertentu seperti ketika ada acara atau pada malam minggu. Selanjutnya, prospek jangka panjang. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, saya akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha ini guna prospek jangka panjang. Tidak lupa pula saya akan membangun jaringan serta relasi agar dapat dengan mudah untuk mendapatkan bahan dasar supaya usaha ini tidak mengalami kendala apapun dalam penyediaan bahan dasar khususnya. Selanjutnya, company description atau gambaran perusahaan. Yang pertama, deskripsi perusahaan. Di Indonesia, martabak merupakan makanan yang sangat digemari dan sudah dikenal oleh setiap kalangan. Pada umumnya ada dua macam makanan martabak yang dikenal luas di Indonesia, yakni martabak manis dan martabak telur. Martabak manis sendiri terbuat dari adonan tepung terigu cair yang dicetak menggunakan loyang khusus dan diisi berbagai macam isian seperti kacang tanah, mesis, ketan hitam, coklat, dan keju. Sedangkan martabak telur dibuat dari campuran telur, bumbu dan daging yang dibungkus kulit tipis dan digoreng sampai matang. Martabak telur sendiri juga biasa menjadi menu saat makan. Selanjutnya, sejarah perusahaan. Usaha ini pertama kali berdiri berkat satu tugas technopreneurship. Saat itu saya masih duduk di bangku perguruan tinggi negeri. Bapak Utama Sikin meminta kami membuat sebuah profil perusahaan
Saat itu yang terlintas di kepala saya adalah martabak Ipang. Adalah salah satu dari sekian banyak mimpi saya untuk mengembangkan bisnis kuliner daerah. Usaha martabak ini dari dulu sejak saya duduk di bangku SMA saya sudah ingin melakukannya. Hanya saja baru sekarang bisa terrealisasi. Berhubung banyak kalangan masyarakat menengah ke bawah yang menyukai kuliner satu ini, insya Allah usaha martabak ini akan berjalan dengan baik dan semakin berkembang pesat. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan dari perusahaan. Yang pertama, visi. Visinya ialah menciptakan martabak yang berkualitas dan terjangkau dengan cara yang berkah dan menjadi kuliner yang digemari semua usia dan kalangan masyarakat. Selanjutnya, misi. Yang pertama, menjadikan martabak Ipang terkenal dan diterima baik oleh masyarakat. Selanjutnya, menyajikan martabak yang lezat dan dengan harga yang terjangkau serta memperhatikan kualitas keberhasilan makanan. Selanjutnya, mendapatkan keuntungan dengan cara yang berkah. Dan adapun tujuan dari perusahaan ialah dengan dibuatnya rencana bisnis martabak ini, kami berharap dapat menciptakan usaha yang berkah dengan mendapat respon positif dari pelanggan serta dapat menyukseskan usaha yang sedang kami kembangkan. Selanjutnya, jenis produk dan jasa yang ditawarkan. Jenis produk yang ditawarkan ialah martabak dengan berbagai pilihan isian, mulai dari coklat kacang, coklat keju, coklat stroberi, coklat susu, kurma, dan masih banyak lagi. Dan adapun jenis jasa yang ditawarkan di usaha ini ialah delivery atau pengiriman di sekitaran desa Sungai Tawar. Selanjutnya, status hukum dan kepemilikan. Usaha ini termasuk usaha rumah tangga atau home industry, maka izin usaha yang dilakukan adalah melalui rukun tangga atau RT setempat. Dan apabila berkembang dan maju, maka usaha ini akan membuka sebuah gerai yang memerlukan izin usaha. Dalam membuat izin usaha, untuk membuka suatu usaha, perizinan yang dibutuhkan hanya surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Selanjutnya, manajemen tim and company structure atau tim manajemen dan struktur perusahaan. Berikut ini merupakan struktur organisasi yang direncanakan oleh Martabak Ipang sebagai berikut. Nama usaha Martabak Ipang. Kemudian jenis usahanya ialah makanan ringan atau home industry. Kemudian alamat usaha ialah bertempat di Jalan Mustafa Dusun Indah 1, Desa Sungai Tawar, Kecamatan Bendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Nama pemilik saya sendiri, Fatir Maulana, dan status pemilik di usaha pemilik usaha sendiri. Dan berikut ialah bisnis model dari usaha ini ialah model canvas. Ada customer segment, ada key activities, value proposition, customer relationship, key partnership, key result, channel, cost structure, dan revenue stream. Selanjutnya, segmentasi dan target pasar. Untuk martabak Ipang ini, kita akan mengambil segmen kelas sosial menengah bawah menjadi segmen pasar martabak Ipang. Setelah mampu mengidentifikasi segmen pasar, di mana dalam hal ini kita mengambil segmen tingkat sosial, maka selanjutnya segmen tingkat sosial menengah bawah akan menjadi sasaran atau target pemasaran. Yang pertama, segmentasi berdasarkan demografis, yaitu laki-laki dan perempuan semua umur kecuali balita. Kemudian segmentasi yang kedua ialah berdasarkan geografis, yaitu masyarakat di Jalan Mustafa Dusun Indah 1, Desa Sungai Tawar. Selanjutnya, target pasar. Usaha Martabak Ipang ini menargetkan semua kalangan, terutama anak-anak sekolah, anak tongkrongan, pemuda desa, hingga masyarakat desa Sungai Tawar. Selanjutnya, perilaku pembeli. Perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. Selanjutnya, analisis pesaing. Terdapat banyak pesaing dari usaha ini, akan tetapi disinilah kreativitas kita bagaimana cara kita menarik konsumen agar dapat membeli produk kita tanpa membuat pesaing kita merasa tidak senang dengan tindakan kita.
Selanjutnya marketing plan atau rencana pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran. Yang pertama dari mulut ke mulut, dan yang kedua adalah brosur. Dari mulut ke mulut, strategi ini bisa dibilang strategi yang sangat cocok untuk usaha martabak Ipang mengingat lokasinya di tempat padat penduduk, yakni di desa dan juga tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan strategi ini. Cukup dengan bercerita ke teman-teman kita atau keluarga untuk mempromosikan usaha ini sehingga secara tidak langsung semua masyarakat akan mengetahui usaha martabak Ipang ini. Selanjutnya brosur. Selanjutnya strategi pemasaran yang kedua untuk usaha martabak Ipang ini ialah promosi menggunakan selebaran brosur yang ditempel pada tiang listrik di jalan dan pos-pos di desa. Selanjutnya bauran pemasaran 4P, produk, price, place, and promotion. Produk yang dijual adalah martabak Ipang yang merupakan makanan selingan sehari-hari. Ada beberapa varian martabak yang tersedia, yakni coklat saja atau coklat susu, coklat kacang, keju saja atau keju susu, keju coklat dan keju coklat kacang, kemudian kurma kecil, tape, hingga martabak istimewa, ialah semua varian rasa bercampur jadi satu. Selanjutnya harga per porsi tergantung produk dan rasa. Harga martabak manis berkisar antara 10.000 sampai dengan 45.000 per porsi, dan harga martabak manis istimewa berkisar antara 40.000 sampai dengan 50.000. Selanjutnya tempat usaha martabak ini ialah bertempat di rumah sendiri yang beralamat di Jalan Mustafa, Dusun Indah 1, Desa Sungai Tawar, Kecamatan Menara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Selanjutnya promosi ialah promosi offline, promosi online, dan promo. Untuk promosi offline-nya ialah mempromosikan dengan sendiri ke orang-orang sekitar, terutama tetangga, dan juga ketika ada rasa atau varian baru maka akan dipromosikan kembali. Kemudian promosi online, promosi martabak Ipang ini selanjutnya akan dilakukan secara online melalui media sosial terutama Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Kemudian yang terakhir promo. Bentuk promosi penjualan yang digunakan untuk usaha martabak Ipang ini ialah dengan memberikan promo berupa buy 5 get 1 guna untuk menarik konsumen pada minggu pertama saat pembukaan awal usaha. Selanjutnya proses siklus penjualan terdiri dari 3 proses, yakni proses penerimaan pesanan, proses pengiriman barang, dan proses penagihan pembayaran. Proses pemesanan langsung. Pelanggan datang langsung ke kedai martabak kemudian memesan produk berdasarkan daftar menu yang terdapat di kedai. Setelah itu saya akan mencatat daftar menu yang diinginkan pelanggan dan membacakan ulang atau verifikasi daftar tersebut kepada pelanggan. Jika catatan saya salah, maka pelanggan memberitahukan kepada saya bahwa pesanan salah dan saya akan membenarkan. Selanjutnya membuat produk martabak dan memberikan produk tersebut kepada pelanggan. Yang kedua, proses pemesanan delivery. Pelanggan melakukan pemesanan via telepon, WhatsApp, kemudian saya akan menulis pesanan sesuai dengan pesanan pelanggan dan menanyakan alamat tujuan dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian mencatatnya di selembar kertas. Setelah itu kemudian saya akan membuat produk sesuai pesanan dan saya akan antar ketika kedai sepi atau tidak ada pembeli. Dan jikalaupun ada pembeli, maka ada keluarga yang bisa melayani sementara pelanggan. Selanjutnya proses pemberian tunai. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan pesanannya. Selanjutnya taktik penjualan. Yang pertama, melakukan pendekatan dengan konsumen, kemudian memahami kebutuhan konsumen, menyebutkan keunggulan produk yang terlaris, kemudian produk baik dari kuantitas dan kualitas, kemudian tidak menjelekkan sesama usaha martabak, dan ramah dan murah senyum. Selanjutnya operational plan. Lokasi bisnis yang pilih usaha martabak Ipang ini yaitu di halaman rumah sendiri. Kemudian fasilitas dan peralatan. Fasilitas yang didapat oleh pelanggan ialah tempat yang nyaman dan luas. Dan adapun peralatan perlengkapan dalam usaha martabak ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, gerobak dengan etalase, kompor dan tabung gas, wajan datar dan spatula, loyang, alat saring minyak, pisau, alat parut keju, piring, meja dan kursi, kipas angin, penerangan dan lampu.
Selanjutnya proses produksi. Untuk membuat martabak Ipang, bahan-bahan yang diperlukan dan proses produksinya sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku. Ada terigu, telur, gula pasir, air, garam, baking soda, blue band, dan vermipa. Dan adapun bahan taburannya ialah atau topping, ada kacang tanah, susu coklat, susu kental manis, mesis, keju, kurma kecil atau sesuai selera. Selanjutnya cara pembuatan martabak. Masukkan tepung terigu, gula, telur, susu cair, dan garam ke dalam adonan. Lalu aduk hingga rata sampai adonan tidak bergumpal, lalu diamkan adonan sebentar. Selanjutnya siapkan wajan panggang untuk martabak atau wajan datar anti lengket. Panaskan dengan api kecil sambil dioles dengan blue band. Selanjutnya campur baking soda dengan sedikit air, aduk lalu masukkan ke dalam adonan dan aduk hingga rata. Selanjutnya tuangkan adonan tadi ke wajan perlahan, kemudian ratakan adonan. Selanjutnya taburkan gula pasir secukupnya dan panggang dengan api kecil sampai adonan martabaknya tampak berpori-pori dan kering. Setelah matang, angkat martabak dari pemanggang dan letakkan di telenan. Kemudian olesi bagian atas martabak dengan blue band. Lalu tambahkan susu kental manis secukupnya, kemudian taburi dengan bahan isi yang sudah dipersiapkan seperti mesis, coklat, parutan keju atau selai. Lipat martabak dan potong dengan pisau menjadi 6-8 potongan untuk dibungkus, dan martabak siap dibungkus atau dihidangkan. Selanjutnya overall schedule atau jadwal keseluruhan. Berikut merupakan tabel dari jadwal keseluruhan. Selanjutnya financial projection atau proyeksi finansial. Biaya modal awal atau alat modal tetap ada 16 barang dengan jumlah biaya keseluruhan ialah Rp4.367.000. Kemudian pembelian bahan baku 1 kali produksi ada 13 nama barang dengan biaya keseluruhan Rp669.000. Dari rincian biaya yang sudah dijelaskan di atas, modal awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha martabak Ipang ini ialah modal awal alat dan bahan 1 kali produksi. Alat Rp4.367.000 ditambah bahan 1 kali produksi Rp669.000, sehingga total modal awal ialah Rp5.036.000. Kemudian omset per hari. Dari bahan yang tersedia dapat dibuat sebanyak 50 porsi martabak dengan harga dari 15.000 sampai dengan 20.000, sehingga dapat disimpulkan bahwa penghasilan kotor per hari yaitu yang pertama, omset maksimal ialah harga per porsi plus jumlah porsi per hari 15.000 kali 22 ialah sebanyak 700.000. Kemudian omset minimal harga per porsi dikali jumlah porsi per hari ialah 15.000 dikali 22 ialah sebanyak Rp375.000. Baiklah, demikianlah hasil dari presentasi bisnis plan usaha martabak Ipang. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.